Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, balik lagi nih di Bang Jack Channel. Waduh, ini kali ini nih kontennya cerita misteri. Waduh, kebetulan nih kedatangan tamu dari jauh. Waduh, yang satu dari Pakistan, yang satu di Bangka nih. Bukan Bangka, tunggukan bangke. Daerah Mampang. Alhamdulillah mau mampir ke channel gua gitu ya. Jadi dia mau cerita nih soal pengalaman pribadinya tentang misterinya nih, soal pengalaman yang ganjil lah gitu ya. Tapi sebelumnya saudara yang canggihnya babe, mau nenek-nenek kayak mau bocah kayak mau kongkong kaki terserah dah, subscribe dulu yang penting, bunyi loncengnya ya biar dapat informasi baru dari Bang Jack Channel ya enggak. Aduh, sambil ngobrol sambil ngopi kan enak tuh kopi ya. Ya kopinya tinggal seprapat. Waduh, sedap. Belum nih, bukan endorse ini mah, beli sendiri enak. Nah, kenalin nih, siapa namanya nih? Hafiz, Bang. Hafiz namanya. Hafiz dari mana nih aslinya? Kalau rumah di Jati Bening. Wah, rumah Jati Bening, Bekasi. Bekasi. Orang Bekasi punya nih. Aduh. Pacar udah ada pacar? Pacar belum, cuman gebetan banyak lah. Gebetan banyak nih, bukan main dah. Wajib mantep banget. Aduh, mantap yang tua kalah, yang udah laju banyak kenceng banget larinya. Ini namanya siapa? Nama kita Iqbal. Namanya Iqbal. Dari mana, Iqbal? Dari Mampang. Umur berapa umur? Umur 17. Umur 17 katanya. Sisanya 17. Kan orang dah. Saja. Aduh. Dari Hafiz dulu nih. Gitu ya. Pengalaman pribadi nih. Kira-kira apa sih kesan yang ada kejadian yang yang ganjil atau mungkin yang bikin kita bulu pala gitu ya, bulu pala apa bulu leher yang bikin kita merinding lah gitu, yang misteri apa yang pernah dialami gitu. Ya, jadi pernah nih, Bang, pas lagi ngantor kan memang kebiasaan itu, kalau biasanya kan kalau guru ngajarin azan lagi berkumandang ya berhentiin semua aktivitas kan. Nah, selama ngantor itu jadi setiap momennya itu selalu maghrib. Jadi pas azan maghrib itu saya kan masih ngerjain gitu kan, kerjaan. Kadang setengah jam sebelum azan isya baru ngelaksanain sholat maghrib. Nah, pernah ada momen pas lagi ngantor itu lagi ngerjain tugas. Nah, itu kantor itu kan posisi karena duduk paling pojok, lalu pas banget berhadapan dengan pintu keluar. Nah, samping pintu keluar itu ada jendela, cuman ditutupin hordeng. Jadi kalau misalkan udah masuk waktu sore menjelang maghrib, itu hordeng kan ditutup. Cuman kalau ada cahaya dari luar kelihatan kan, gitu. Nah, pernah pas itu azan maghrib, terus 10 menit setelah azan itu biasa kan ada satpam ke atas suka ngecek di kantor itu ada siapa aja gitu kan. Iya. Nah, kebetulan pas itu Ana lagi sendiri terus biasa dari jauh kedengeran nih suara pijakan kaki satpam gitu kan. Ya udah mikir satpam gitu kan. Kita lihat di balik jendela itu bayangan gitu kan. Nah, kalau misalkan dia ngelewatin jendela itu kan lewat pintu keluar kan pasti kelihatan kan. Ini anak tunggu nggak lewat bro. Terus nggak pikir, mungkin ngecek ini atasnya kali gitu kan. Nah, terus pas kedua kalinya entah itu dari mana tiba-tiba udah ada di jendela lagi tapi arah sebaliknya gitu. Udah tuh langsung kan merinding banget ya. Udah langsung pada saat itu langsung bergas buat sholat maghrib sih. Nah, terus pas sholat maghrib pun juga
ada apa barang-barang yang tiba-tiba bunyi tanpa sebab gitu kan. Jadi makin kayak yang wah gitu banget di ruangan kan. Ya udah habis sholat langsung matiin laptop pulang. Berarti sendiri tuh. Posisi sendiri. Sendiri. Luar biasa. Posisi sendiri. Itu Sendiri. gokil sih. Gokil banget itu. Itu pengalaman luar biasa ya. Udah kalau tambah gue mah ya kabur. Nah iya, jurus ninja kali 1000. Luar biasa gitu ya. Bal gimana Bal, punya pengalaman apa yang biasanya orang begini banyak nih. Iya. Sebelum kita lanjut ngopi dulu. Ngopi dulu. Ya enjoy. Enjoy ya. Kopinya beli apa ngutang Bal? Minta. Tahu kan main. Ya jadi gini pengalaman gue nih ya. Jadi waktu itu tengah malam nih. Nah ponakan gue lagi sakit bang. Lagi sakit tuh, panas tuh ponakan gue yang kecil. Panas banget, ada saudara gue di rumah. Nah itu waktu pukul 12, benar-benar jam 12. Ketika itu kan namanya kota ya kan, kagak ada kanan kiri tuh nggak ada yang melihara bebek atau angsa gitu kan. Cuman itu tumben tengah malam itu kok depan rumah ada suara itik apa enggak tuh angsa gitu, kayak jalan gitu bunyi gitu depan rumah. Pas dilihat angsa, cuma bingung nih angsa siapa, kok perasaan kagak dia pernah apa namanya melihara, cuman ada angsa. Akhirnya gue penasaran tuh ya kan. Nah gue penasaran tuh sama saudara gue juga penasaran, kok ada angsa siapa nih tengah malam pas. Akhirnya gue buka tuh pintu, pas gue lihat kagak ada angsa sama sekali. Gue cari, gue muter, kok kagak ada angsanya. Tuh angsa dari mana gitu maksudnya. Jadi tuh langsung bulu semua tuh merinding gitu. Sampai ditanya tetangga, ini angsa siapa gitu. Pak jelas bunyinya dan jelas wujudnya. Cuman ketika dicari itu nggak ada bang. Anu kali angsanya udah di kandang ya. Nah makanya itu, buru cepet banget gitu, ya kan? Pas ngeliat angsa itu lagi di jendela. Iya lagi di jendela kita bunyi, kok ada suara angsa gitu kan, kita buka, ada angsa wujudnya lagi sambil jalan gitu. Cuman ketika kita buka pintu, kita samperin kagak ada angsa. Gak ada angsanya. Oh mungkin proses pas lu mau buka pintu udah diambil orang kan? Diambil orang kali. Tengah malam, Gitu. siapa yang mau ngambil? Tengah malam jam Tengah malam 12. ya. Nah iya itu dia. Makanya. Iya emang luar biasa gitu ya. Jadi encang-encingnya babe saudara-saudara dimanapun berada ya kan. Bahwasannya jin itu ada di sekeliling kita, bisa menyerupai segala macam rupa. Maka dari itu kita sebagai orang muslim tentu harus perbanyak zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kan udah jelas ya kan, kalau ada kiai ini mah bahasanya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk menghambakan atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Khususnya kita sebagai manusia pun kita adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seenggaknya kita nggak usah takut dengan mereka, bukan kita menyombongkan diri, enggak. Namanya ketakutan pasti ada di dalam diri di dalam diri semua manusia itu ya, kecuali baginda Rasul dah lain gitu ya. Jadi bila kita menemukan hal-hal yang ganjil, segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, atau baca surah pendek gitu, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya kan, terus Al-Falaq, An-Nas, dan juga ayat kursi. Insyaallah itu sebagian daripada ayat-ayat ruqyah termasuk itu untuk menghilangkan sihir ataupun jin gitu. Bila kita menemukan hal tersebut ya kita biasa aja gitu. Kita sifatnya kepada jin adalah menghormati gitu. Kalau kita mengkutuskanku nggak boleh gitu, karena kita makhluk yang paling mulia gitu. Jadi dan juga kita juga sebagai manusia jangan menyombongkan diri pada mereka, wah gitu ya, nggak takut nih mana jangan nantangin pas saya begitu. Mereka pun makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita pun manusia, kalau ditantangin pasti marah kan gitu ya, apalagi bangsa jin ya kan. Kalau kita kan nggak ngeliat mereka ngeliat kita gitu. Adapun penampakan yang kita lihat itu atau berupa ya
berupa pocong lah, kuntilanak lah, ini itu adalah sebagian daripada rupa jin. Tapi sesungguhnya rupa jin gak ada yang tahu, nggak ada yang tahu jin sesungguhnya seperti apa, nggak ada yang tahu. Yang kita lihat adalah jelmaan yang kita nggak paham ya, yang sudah mengetahui sesungguhnya bentuk jin adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu sesungguhnya alam gaib itu ada, alam di sekitar itu ada ya, kita sifatnya adalah sekedar menghormati. Itu sahabat Bang Jack Channel ya, mudah-mudahan dari cerita ini ada hikmahnya ya. Kita habis menceritakan bahwasanya ketika maghrib saat azan ya kan disarankan, dianjurkan untuk berhenti daripada aktivitasnya, dia melanjutin aja kan, jadi begitu akibatnya. Udah begitu kabur lah, bagaimana ceritanya. Udah begitu sih Iqbal lagi pengemal ada angsa yang begitu ya. Alangkah baiknya jadi kalau itu melihara angsa gitu ya, biar nggak penasaran gitu. Jadi kalau malam ada angsa berarti wah itu angsa gue gimana, udah begitu, jadi pikirannya positif aja ya. Gitu aja, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Terus dukung, mohon ridhonya, mohon doanya untuk perkembangan daripada Bang Jack Channel. Insyaallah bawa keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Gitu aja abang-abang pompo, encang-encingnya babi, saudara dimanapun berada, jangan lupa subscribe ya. Aduh, lonceng bunyiin biar dapat notifikasi gitu kan ya. Share, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.